Pernahkah Anda merasa ketika seluruh teman Anda menikmati momen seru, sementara Anda hanya dapat menikmatinya lewat layar ponsel? Mereka berbagi cerita, foto, sementara Anda hanya dapat menggulir layar ponsel. Nah, jika Anda pernah mengalami perasaan seperti ini, mungkin Anda sedang mengalami apa yang disebut fear of missing out atau FOMO. FOMO merupakan kondisi psikologis yang sering dialami oleh kalangan remaja, yakni perasaan tertinggal atau cemas karena tidak ikut serta dalam kegiatan yang dianggap menarik atau bermanfaat bagi orang lain. Perasaan ini biasanya dipicu oleh unggahan media sosial seperti foto liburan atau pencapaian pribadi. Fenomena FOMO tidak terjadi tanpa sebab. Berikut beberapa faktor psikologis kenapa bisa terjadi FOMO. Mari kita pahami satu persatu. Pertama, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bersosialisasi. Menurut Abraham Maslow, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini, yaitu kebutuhan untuk bersosialisasi, merasa diterima, dan menjadi bagian dari kelompok sosial. Yang kedua, individu mencoba untuk membandingkan dirinya dengan orang lain dengan menilai pencapaian atau kebahagiaannya. Individu mencoba untuk memposisikan dirinya di dalam segala aspek kehidupan seperti status sosial, kebahagiaan, dan pencapaian. Di era media sosial ini, proses membandingkan diri dengan orang lain terjadi lebih sering dan intens. Melihat teman-teman yang sering mengunggah di media sosial seperti pencapaian, gaya hidup mewah, atau pengalaman-pengalaman yang seru dapat membuat individu merasa cemas, minder, hingga merasa tertinggal. Membandingkan diri kita dengan apa yang orang lain tampilkan di media sosial dapat membentuk standar hidup yang tidak realistis. Akibatnya, kita sering merasa kurang sehingga rasa percaya diri kita menjadi turun. Individu jadi sulit untuk menikmati momen-momen sederhana dalam hidupnya karena mereka terlalu berfokus dengan apa yang belum mereka miliki. Akibatnya, banyak orang yang terdorong untuk melakukan hal yang sama untuk menjaga harga diri mereka padahal tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, yang ketiga, melalui eksperimen tentang konformitas, membuktikan bahwa tekanan sosial dapat membuat individu mengikuti keputusan mayoritas, bahkan ketika keputusan tersebut bertentangan dengan pendapat pribadi mereka. Individu seringkali merasa perlu menyesuaikan diri dengan perilaku mayoritas agar tidak terlihat berbeda. Banyak individu merasa harus mengikuti norma sosial kelompok agar tidak terlihat berbeda, terasing, atau kurang bergaul. Tekanan ini, baik eksplisit maupun implisit, menyebabkan seseorang ikut terlibat dalam tren, kegiatan, atau gaya hidup tertentu bukan karena keinginan yang tulus, melainkan demi mempertahankan penerimaan sosial. Fenomena ini sangat nyata di kalangan mahasiswa, di mana solidaritas kelompok menjadi nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan terlibat di berbagai kegiatan demi eksistensi sosial membawa beban berlebih. Dampaknya, mahasiswa merasa harus aktif di organisasi, proyek, dan event sekaligus, padahal kapasitas terbatas. Akibatnya, produktivitas menurun, motivasi pudar, dan potensi jatuh sakit karena terlalu lelah. Yang keempat, setiap individu memiliki kebutuhan untuk merasa terhubung dan diakui oleh lingkungannya. Menurut Erich Fromm dalam konsep neurotic needs, menyatakan bahwa kebutuhan psikologis manusia dapat menjadi patologis ketika kebutuhan tersebut terlalu intens, tidak realistis, dan didorong oleh ketidakamanan yang dalam. Salah satu bentuk kebutuhan neurotik adalah kebutuhan berlebihan untuk mendapatkan persetujuan dan penerimaan dari orang lain.
Dalam konteks FOMO, kebutuhan ini terlihat ketika seseorang merasa hanya ingin dihargai atau dianggap berharga jika mereka selalu terlihat aktif, sibuk, dan mengikuti tren tertentu. Nah, dampaknya ini timbul dorongan untuk selalu update atau mengikuti tren belanja impulsif dari gadget terbaru hingga tiket event. Dalam jangka panjang, ini dapat membebani keuangan pribadi dan menimbulkan stres tambahan. Banyak yang kemudian menyesali pengeluaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan ini. Nah, FOMO dalam bentuk ini sangat berbahaya karena membuat individu bergantung pada validasi eksternal untuk menilai dirinya sendiri. Memahami apa itu FOMO dan dampaknya saja tidak cukup. Untuk benar-benar mengurangi pengaruh FOMO dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan langkah-langkah konkret yang berakar pada kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan pembentukan kebiasaan yang lebih sehat. Berikut adalah beberapa cara efektif yang dapat kita lakukan untuk mengatasi FOMO secara lebih sadar dan berkelanjutan. Yang pertama, sadari dan validasi perasaan yang muncul. Menyadari bahwa FOMO adalah perasaan yang normal dan valid membantu kita mengurangi kecemasan. Dengan menerima perasaan itu, kita bisa meresponnya lebih rasional dan tenang. Yang kedua adalah batasi paparan terhadap media sosial. Terapkan waktu khusus untuk membuka media sosial agar kita tidak terus-menerus terpapar perbandingan sosial yang bisa memicu kecemasan dan rasa tidak puas. Cara yang ketiga yaitu adalah fokus pada prioritas dan tujuan pribadi. Memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup dapat membantu kita untuk lebih selektif dan tidak terjebak dalam tren yang tidak sesuai dengan tujuan pribadi. Misalnya, dengan menulis daftar prioritas bulanan seperti fokus studi, olahraga rutin, dan menjaga hubungan dengan keluarga. Yang keempat, yaitu bangun hubungan yang autentik dan bermakna. Prioritaskan hubungan yang autentik dengan teman-teman yang mendukung, bukan hanya interaksi superficial di media sosial. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Misalnya dengan menghabiskan waktu berbicara mendalam dengan 1 atau 2 teman dekat daripada sekedar bertukar teks di media sosial. Yang kelima adalah latih rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri. Menghargai hal-hal kecil yang kita miliki setiap hari dapat membantu kita tetap fokus pada kebahagiaan internal, mengurangi perasaan tidak puas yang dipicu oleh orang lain. Misalnya dengan menuliskan 3 hal kecil yang disyukuri hari ini, seperti bisa makan malam bersama keluarga, mendapat nilai ujian yang memuaskan, dan berjalan sore menikmati udara segar. Mungkin FOMO sulit dihilangkan, karena pada umumnya manusia memerlukan keterhubungan dan juga pengakuan. Namun dengan kesadaran diri dan juga hubungan bermakna, manusia dapat mengurangi dampaknya dan belajar untuk hidup sendiri tanpa terpaku pada standar orang lain. Ya nggak usah beli dah. Bagus kok.